Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ahmad Hamid, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Perkenalkan saya kali ini untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis keilmuan dan berkarya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama dan akan membahas tentang pengertian lembaga keuangan, sejarah perkembangan perbankan, arsitektur perbankan Indonesia, bank sentral, macam-macam perbankan, operasional perbankan, lembaga penjamin simpanan, otoritas jasa keuangan, pasar modal, lembaga pembiayaan, lembaga asuransi dan dana pensiun, dan lain-lain. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL pada mata kuliah ini menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, serta mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis dan menjabarkan rencana strategis organisasi pada level fungsional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ialah mahasiswa memahami dan mengerti fungsi dan peranan lembaga keuangan bank dan non-bank, jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank, serta sejarah perkembangan, serta memahami fungsi dan tugas dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat, serta mahasiswa mampu menjelaskan, menyajikan dengan baik bahan kajian tugas dan materi dalam bentuk persentase tugas PPT untuk tugas individu kelompok terkait dengan pihak topik yang sudah disepakati. Referensi dan pustaka yang digunakan dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya sangat beragam. Dr. Kasmir Bank Lembaga Keuangan lainnya dalam edisi revisi penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2014. Kami juga menggunakan buku referensi Sri Susilo Sigit Triadaru atau TOP dalam bank dan lembaga keuangan lainnya penerbit Salemba 4 Jakarta 2000, serta kami juga menggunakan internet dan sumber data lainnya. Metode perkuliahan pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ialah membuat dan mengkaji contoh penerapan teori dengan diskusi kelompok serta penugasan secara mandiri. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini dengan pemberian kuis melalui aplikasi Quizizz serta UTS dan UAS. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali dengan penugasan terstruktur, baik secara mandiri dan kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Diskusi kelompok di mana penilaian didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok, dan kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ (Multiple Choice Question) dan UAS menggunakan presentasi kelompok dengan presentasi studi kasus. Pembobotan pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya adalah kuis 10%, penugasan 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS 20%, UAS 20%, dengan total penilaian 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai studi kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus
Tetap muka di ruang kelas, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kali ini mengenai bank sentral. Seperti yang pertemuan kedua, kita membahas kemarin mengenai macam-macam bank. Yang dimana yang kemarin, pembelajaran kemarin kita itu, kita sudah mengetahui macam-macam bank. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Iya kan? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan kali hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas fokus tentang apa itu bank sentral. Seperti yang sudah tertera di slide, jadi bank sentral itu adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan memastikan stabilitas mata uang negara. Oke, ada yang bisa bantu apa itu kebijakan moneter? Ya. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengatur suku bunga. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan teman-teman Anda, bahwa kebijakan moneter itu adalah yang mengatur masalah suku bunga. Jadi selain mengatur suku bunga, bank sentral juga itu dia mengatur mengenai peredaran uang. Dia juga mengatur bagaimana stabilan mata uang. Oke, kita masuk lagi slide kedua. Dalam peran bank sentral di dalam perekonomian itu ada 3. Yang pertama, pengendalian inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, bank sentral itu memiliki peran yang sangat inti. Apa itu pengendalian inflasi? Ketika terjadi harga barang naik. Inflasi itu kan kenaikan harga barang. Jadi, bank sentral itu di situ berperan mengendalikan harga dengan melakukan operasi pasar. Jadi, ketika terjadi harga barang yang melonjak naik, pemerintah harus melakukan operasi pasar guna mengimbangi harga pasar yang terjadi di lapangan. Sehingga bank sentral perlu melakukan yang namanya pengendalian inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan sistem keuangan. Jadi bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Apanya yang dijaga? Kalau berbicara kestabilan itu bagaimana menjaga nilai mata uang. Supaya mata uang kita itu tetap bernilai di mata dunia. Makanya ketika dolar naik, maka mata uang kita itu anjlok. Tapi ketika dolar turun, kita punya nilai mata uang naik. Apa yang perlu dilakukan ketika mata uang rupiah turun? Apa yang dilakukan pemerintah? Jadi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan peningkatan ekspor. Untuk apa? Mendapatkan dolar. Kalau kita ekspor, kita punya produk kan bukan dibayar pakai rupiah. Kita dibayar pakai dolar. Nah, ketika kita punya dolar banyak, maka mata uang itu kan stabil. Jadi disitulah menjaga kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya, peran bank sentral adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, bank sentral dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bahwa
dalam melakukan atau mendorong pertumbuhan ekonomi, macam-macam negara itu mempunyai strategi masing-masing. Seperti negara dikdaya Cina. Cina melakukan printing money. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan dari sisi sektor UMKM. Dengan cara mensubsidi pendapatannya dia. Sehingga apa yang terjadi? Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjatuhkan perekonomian negara lain. Dia melakukan dumping harga. Harga dia jatuhkan guna menjatuhkan produk asli negara yang disasar. Contoh, batik Pekalongan. HPP batik Pekalongan itu 50.000. Ini kan kita berbicara akuntansi, jadi kita harus tahu harga pokok penjualan. Jadi, harga 50.000 tadi itu disaingi oleh Cina. Cina membuat juga batik dengan harga 25. Apa yang terjadi di situ? Persaingan yang tidak sempurna. Yang tadinya batik Pekalongan laku, dia punya produk, orang berbondong-bondong beralih membeli batik Cina. Kenapa perlu batik Cina? Ya jelas nih, saya juga kalau murah kan beli cari yang murah kan? Ternyata di dalam situ ada strategi marketing yang kita tidak tangkap. Ternyata Cina melakukan printing money menutupi selisih 25.000 tadi. Apa yang terjadi? Produknya kita sudah tidak laku, produknya Cina laku. Jadi UMKM-nya kita hancur, UMKM-nya Cina naik. Makanya ekspornya mereka meningkat. Jadilah kita negara importir. Jadilah kita negara konsumtif. Kenapa? Beli saja barang di Cina murah. Nah itu. Jadi di mana perannya Bank Sentral? Bank Sentral memainkan di sini perannya. Seperti yang terjadi kemarin di TikTok. Orang boleh menjual langsung. Tapi di situ tidak diuntungkan pemerintah. Maka di blacklist TikTok. Dibuatkan dia regulasi baru. Apa regulasi barunya? Mirip Shopee. Jadi ketika Anda menjual produk kepada konsumen, ada yang di tengah yang berperan. Siapa itu? Pemerintah. Jadi disitulah peran sertanya pemerintah atau peran sentralnya Bank Sentral. Dia ada di tengah, mengatur harga. Dia mengatur daya beli. Jadi di situ. Jadi kalau ditanya di mana perannya? Itu tadi. Pemerintah akan selalu mengontrol yang namanya harga. Ketika harganya tidak terlalu cocok untuk masyarakatnya, dia akan tekan. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak begitu kan? Masif. Terjadi orang akan malas. Saya menabung saja deh. Kalau saya menabung, saya dapat tetap keuntungan tinggi. Tapi ketika suku bunga rendah, akan diuntungkan pihak investor. Saya pinjam uang deh. Rendah suku bunganya. Tapi mana yang lebih untung? Lebih untung kalau orang meminjam uang. Karena terjadi perputaran ekonomi di situ. Nah, yang tadinya saya mau buat pabrik, saya pinjam saja uang. Karena suku bunga rendah. Kalau pabrik saya buat, apa yang terserap? Tenaga kerja kan? Kalau tenaga kerja banyak terserap, saya gaji dia, uangnya dipakai untuk apa? Belanja kan? Terjadilah perputaran ekonomi yang geliat di tempat situ. Contohnya saja di Morosi kan? Apa yang terjadi di Morosi? Yang tadinya hutan belantara, yang di porosnya, yang tadinya empang, sekarang sudah penuh kios-kios. Kenapa bisa penuh? Ternyata di situ sangat mengasihkan untuk bisnis. Karena banyak orang. Di mana banyak orang, di situ banyak duit. Yang kedua, apa kebijakan moneter Bank Sentral? Memantau persediaan uang. Jadi, Bank Sentral memantau peredaran uang untuk menjaga stabilitas moneter. Jadi, ketika bank uang yang begitu banyak beredar, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Harga barang naik secara terus-menerus tanpa dikontrol.
Makanya bank sentral di sini berperan. Apa yang dia kontrol? Uang itu tidak boleh terlalu banyak beredar. Kenapa? Ketika uang banyak beredar, harga barang naik, masyarakat daya belinya akan turun. Ketika daya beli turun, perekonomian anjlok. Ada produk yang tidak laku. Tuh. Jadi, bank sentral punya hak di situ memantau. Yang ketiga, apa kebijakan bank moneter, bank sentral? Melakukan intervensi valuta asing. Jadi, yang dilakukan di sini menjaga stabilitas nilai tukar. Seperti tadi yang saya katakan, rupiah harus tetap stabil karena menjaga harkat dan martabat negaranya kita. Kenapa bisa itu bule-bule suka datang ke Bali? Murah dia rasa dia. Dia punya dana pensiun 60 juta. Datang di Bali 60 juta satu bulan, bebas. Mau beli apa saja kan? Tapi kalau bagi mereka 60 juta itu, karena di sana itu bule-bule itu udah belanjakan uangnya karena dia pikir murah sekali. Kalau kayak kita ini kita anggap mahalnya, Pak. Kayak baju polo itu kan baju polo 1.200.000. Satu tahu baju kaosnya. Nah, itu kalau kita mau beli bagi kami pendapatan rendah khususnya di Sulawesi Tenggara mau ke Bali, itu kan kita anggap kalau saya beli ini satu habis gajiku 1 bulan. Toh? Itu baju polo. Bayangkan. Jangan kau harap itu merek-merek Nevada, Pandara di sana. Di sana itu merek polo, pokoknya branded semua. Karena yang belanja, sasaran marketnya itu bukan pribumi. Sasaran pasarnya adalah turis. Tuh. Jadi perlunya melakukan intervensi valuta asing, menjaga kestabilan mata uang. Selanjutnya fungsi dan tugas bank sentral. Fungsinya apa? Tugasnya apa? Penerbitan mata uang. Jadi, kalau ditanya siapa yang cetak uang? Bank Indonesia. Berapa dia cetak uang? Tergantung emas yang digadaikan di Bank Dunia. Yang kedua, apa fungsi dan tugas bank sentral? Jelas, pengaturan kebijakan moneter. Kalau bicara kebijakan moneter itu tadi, pasti kita akan berbicara makro. Berbicara inflasi, kenapa bisa inflasi? Berbicara pengangguran, kenapa bisa meningkat pengangguran? Berbicara mengenai pendapatan negara, kalau berbicara pendapatan negara kan berbicara ekspor dan impor. Tuh. Kenapa bisa kita lebih mementingkan ekspor atau lebih mementingkan impor? Ada apa di situ? Kalau kita kaji secara bisnis, itu kan kalau kita mengkaji sesuatu, ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Apakah pemerintah ini dia lagi berbisnis? Apakah pemerintah kita dia lagi memikirkan tugas bank sentral? Jadi, fungsi yang ketiga adalah pemeriksaan dan pengawasan. Jadi, bank sentral melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank-bank di negara tersebut. Bank apa yang dimaksud itu? Bank sentral itu Bank Indonesia juga. Yang diawasi adalah bank umum. Bank umum terbagi dua kan kemarin? Ada bank negara, ada bank swasta. Itu yang diawasi, termasuk non-bank. Diawasi juga. Melalui apa? OJK. Anda mau leasing, diperiksa dulu, tahu punya KTP? Oh, ada tidak kredit sendoknya ini? Ada tidak kredit Tupperware-nya? Diperiksa lagi setelah, oh ada. Oh, lancar tahu pembayarannya. Periksa. Di mana diperiksa? OJK. Menggunakan aplikasi Slick. Nggak bisa kau kredit sekarang tanpa lolos Slick. Biar sendok kau kredit ditahu. Oke, lanjut. Hubungan bank sentral dengan pemerintah. Jadi sebenarnya bank sentral ini berdiri sendiri dia. Dia pisah antara bank sentral dengan pemerintah. Seperti yang saya jelaskan kemarin kan. Dia itu ada historisnya, ada sejarahnya. Kenapa bisa Indonesia ini berdiri kan? Jadi bank sentral itu ada yang punya. Dan yang punya bukan pemerintahnya kita. Hanya dia disebut bank sentral, disebut Bank Indonesia supaya rasa-rasa nasionalis. Oh?
Tuh. Bagaimana hubungannya dengan pemerintah? Ini. Bank sentral memberikan data dan analisis ekonomi kepada pemerintah. Jadi, bank sentral memberikan konfirmasi. Oh, terjadi inflasi. Oh, pengangguran sekian. Oh, ekspor impornya anjlok. Tuh, informasi itu yang diberikan secara makro. Itulah menariknya ekonomi. Justru makro deskripsi. Tidak bisa menjelaskan makro dan mikro. Yang kedua, apa itu konsultasi kebijakan moneter? Kalau berbicara konsultasi berarti pemerintah mengambil kebijakan, konsultasinya ke bank sentral. Dia melihat, oh bagaimana kebijakan moneter yang perlu kita ambil. Yang ketiga, pengelolaan laba bank bersih. Jadi, yang dilihat situ pemerintah memiliki kebijakan terhadap laba bersih bank sentral. Jadi, meskipun mereka terpisah, tapi keuntungan dari bank sentral tetap diambil alih oleh pemerintah. Tujuannya untuk kepentingan. Oke, kita lanjut lagi. Pengawasan dan regulasi bank sentral. Kepatuhan pemerintah. Yang kedua, pengawasan terhadap bank. Yang ketiga, pengawasan sistem pembayaran. Jadi semua diatur. Jadi semua pengawasan dan regulasi bank sentral itu diatur. Tidak seenaknya juga dia, ada regulasi. Tapi ada namanya regulasi intern, ada regulasi eksternal. Ada regulasi yang kita tidak tahu, ada harus regulasi yang ditahu orang. Tuh. Jadi, kepatuhan peraturan, bank sentral memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan peraturan dalam industri keuangan. Yang kedua, pengawasan terhadap bank. Bank sentral melakukan pengawasan untuk memastikan stabilitas dan keandalan bank. Dan ini terjadi di tahun 98. Terjadi kolaps beberapa bank. Jadi 98 itu ada beberapa bank yang hancur, bangkrut. Sehingga terjadi itu Bank Mandiri. Itu penggabungan 15 kalau tidak salah. 15 bank menjadi satu bank. Yang ketiga, pengawasan terhadap sistem pembayaran. Jadi, semua kita punya transaksi, semua kita punya sistem pembayaran itu diawasi. Ketika ada uang yang lebih, misalkan Anda punya usaha barbershop, tapi kelihatan perputaran uangnya 4 miliar, itu impossible. Berarti Anda akan dituduh sebagai pencucian uang. Tuh. Nanti minggu depan saya akan lihat, yang mana itu pencucian uang. Karena minggu depan materinya money, duit. Yang mana katakan pencucian uang. Dan apakah ada di sekitarnya kita. Tuh. Jadi itu. Jadi kita punya rekening itu dicek. Diawasi. Dilihat. Ini tiba-tiba transaksinya 1 bulan hanya 2 juta, 3 juta. Tiba-tiba ada uangnya 1 miliar. Pemerintah curiga. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang mengatur, yang bertanggung jawab dengan keuangan moneter suatu negara. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara Bank Sentral dalam menentukan kebijakan moneter yang baik agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi intinya adalah trust. Bagaimana meningkatkan trust Bank Indonesia terhadap masyarakat. Trust itu kepercayaan ya. Jadi di sini sudah tertera jelas bahwa untuk meningkatkan peran atau meningkatkan kepercayaan dalam perekonomian, Bank Sentral sudah melakukan namanya pengendalian inflasi, menjaga kestabilan sistem. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan bagi-bagi dana, bansos, pembagian KIP, pembagian bansos 600-700 ribu per bulan. Guna untuk apa? Meningkatkan pertukaran ekonomi. Ketika uang beredar, maka yang terjadi adalah peningkatan perputaran uang. Perputaran uang meningkat, ekonomi naik. Jelas? Oke. Saya rasa cukup pertemuan kita.
Tugasnya akan saya kirimkan ketua tingkat melalui link Google Form. Minggu depan perkuliahan ini kita akan evaluasi menggunakan kuisis. Oke, jelas? Oke, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.